Minggu lalu gue udah coba cari AirPods Pro versi Korehore atau TWS yang mirip AirPods Pro untuk pengguna iPhone. One More ini masuk kategori kandidatnya. Nah, jika kalian mau lihat video komparasinya, kalian bisa lihat videonya di atas ya. Nah, di video kali ini gue mau review pengalaman gue menggunakan TWS ini selama 1 minggu. One More ini punya kesan tersendiri bagi gue secara pribadi. Sejak lama, gue mengagumi produk-produk dari One More. Ini adalah salah satu series TWS yang termurah dari mereka. Paket penjualannya mereka menyertakan buku manual, eartips cadangan, serta kabel USB-C. One More ini punya case yang sangat plastiki, warnanya black matte. Memang terkesan murah ya, namun TWS ini punya harga 299.000. Bagian belakangnya ada port USB-C yang bisa mengisi TWS ini dengan 2 atau 3 jam. Di dalamnya ada One More piston buds yang letak magnetnya cukup unik. Terlentang, tidak tidur secara vertikal. TWS ini menurut gue cukup kecil dan ringan. TWS seberat 7 gram ini membawa spesifikasi 7 mm driver, dan TWS ini juga sudah punya 4 mic ENC dengan teknologi DNN, Deep Neural Network, algoritma yang mengenal suara dan memperbesar suara ketika menelepon. Desain sendiri menurut gue cukup baik guys. Ketika dipasang, gue merasakan kenyamanan yang sangat-sangat baik. Mungkin karena desainnya yang punya kemiringan hingga 45 derajat dibikin TWS ini jadi ergonomis, sehingga sangat nyaman untuk dipakai berlama-lama guys. Passive noise cancellation-nya juga sangat baik. Tanpa musik yang berputar, gue ngerasa cukup kedap suaranya. Suara dari luar tuh terreduce lumayan banyak sekali. Nah, One More Piston Buds ini adalah satu TWS yang connect dengan iPhone dan Android itu tanpa drama guys. Semua soal konektivitas berfungsi cepat dan baik. Dan ketika memutar musik dengan TWS ini, suara khas One More pun langsung terasa. Ya, bass dari TWS ini terasa sangat dominan. Khas One More, bassnya besar namun soft, tidak terlalu punchy, powernya cukup besar. Cukup 50% sudah bikin telinga kita nyaman. Tes pertama mendengarkan lagu dari Taylor Swift berjudul Willow dengan power amp dari Android gua. Kodek yang muncul secara default adalah SBC, meski TWS ini juga support AAC ya. Suara gitar Taylor Swift pada lagu Willow ini tidak terdengar terlalu ngecering. Bass yang dominan sedikit menutup suara vokal dan treble-nya. Nah, untuk memastikannya lagi, gue coba dengar lagu kedua. Lagu kedua adalah Door Cinema. Musik ini lumayan cocok banget nih buat boosting kegiatan kita sedang berolahraga. Vokal dan treble pada TWS ini menurut gue cukup flat. Masih terdengar cukup oke. Dan tetap, bassnya ya yang paling dominan. Tapi menurut gue hal ini masih baik guys. Jadi buat kalian yang merasa bassnya terlalu besar, kalian bisa atur dengan equalizer sesuai dengan selera kalian. Dan menurut gue ini masih mudah ya untuk tertolong. Namun untuk jenis-jenis musik kayak Lonely-nya Justin Bieber, TWS ini bukan rekomendasi dari gue guys. Suara low-nya itu bikin teramplify yang besar sekali. Bikin kesan kita jadi gak nyaman gitu ngedengarnya. Sudah lonely dan makin depresi. Untuk kontrol TWS ini, kalian bisa gunakan mode sentuh. Tap 2 kali untuk play dan pause, 2 kali tap bagian kiri untuk Siri. Sayangnya, tidak bisa atur volume dan previous atau next track. Meski touch controlnya cukup konsisten digunakan. Suara mikrofon dari TWS ini juga lumayan bagus. Nah, kalian nilai sendiri ya kualitasnya. Oke, sekarang lagi cobain ini mikrofonnya dari si ini. Siapa si One More Piston Buds? Ini sekarang suaranya gimana lagi? Sekarang suara. Sangat berisik banget. Nah, sekarang kita sedang rekam pakai si One More Piston Buds ya, untuk mengetahui kualitas mikrofon kualitinya dari si One More Piston Buds. Nah, ini adalah ketika gue rekam pakai voice memo-nya si iOS ya, 1, 2, 3, oke. Kemampuan low latensinya untuk bermain game, TWS ini menurut gua sudah sangat juara. Main game via iOS dan Android almost zero delay. Cocok banget buat kalian yang mau menggunakan TWS ini untuk bermain game. Dengan harga 299.000, gue bisa bilang TWS ini adalah recommended bagi gue, khususnya buat kalian yang pecinta bass. Koneksinya juga dapat dipercaya, suara mikrofon yang cukup baik, dan low latency buat main game makin enak. Meski nggak sempurna, TWS ini tuh juga nyaman banget dipakai berlama-lama. Kekurangannya adalah mungkin bassnya yang terlalu dominan bagi sebagian orang, dan kesan kedap pada eartips ini secara default. Gue menilai karena sangat kedap ini bikin suara bass tuh teramplify lebih besar di telinga kita. Bahkan ketika tap TWS ini pun bagi gue yang suka ngebass ya, kadang ini terasa cukup kaget ya. Ada perasaan boom-boom ketika TWS ini kita sentuh atau kita tekan. Bikin telinga kayak agak budak gitu loh. Nah, tips dari gue, mungkin kalian bisa atur equalizernya dengan aplikasi bawaannya, atau kalian bisa ganti dengan eartips yang custom sesuai dengan selera telinga kalian. Buat yang pengen suara vokal clear, mungkin bisa coba TWS lain ya guys ya. Soundpitch atau Kisi YT7 bisa jadi pilihan kalian.
So overall bagi gue TWS ini cukup enak, high recommended buat iPhone user dan Android user. Penilaian gue 8 dari 10. So segitu dulu video gue kali ini, sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye.